Ngapain? Ya buat nyobain mobil dong. Kalau enggak, gimana kami bisa nentuin harganya buat lo? Gue udah lihat video-video lo. Mobil-mobil di tempat lo lumayan bagus sih. Gini aja, harganya bisa naik beberapa ribu. Seberapa gila sih cowok ini? Dia sok jago soalnya ada anak pejabat dan anak orang kaya yang nyokong di belakang. Sering nipu cewek-cewek buat diajak ke pesta minuman. Abis mereka dibius berdua, langsung dijual di dark web. Dan karena udah biasa sok jago, sama cowok pun dia seenaknya. Gue suruh lo ngapain? Lo senang, gue juga senang. Kali ini kita bersin aja, oke. Tapi dia nggak tahu, kali ini dia ketemu orang yang lebih bengis. Namanya Li Renyao. Hadapi terus-terusan si cowok yang nyari masalah. Langsung dia angkat bata dan gebuk kepala si cowok. Cowok itu ngerasa takut dan minta maaf terus. Sebenarnya, termasuk cowok itu. Anak orang kaya, anak pejabat. Masih banyak lagi yang pernah merusak pacarnya Li Renyao. Mereka semua nggak akan dia lepasin satupun. Dan cara apa yang akan dia pakai buat balas dendam? Nggak usah banyak cincong, ceritanya mulai. Cowok itu namanya Li Renyao, karena sering bunuh orang pas hujan. Umur 25 aja udah bunuh 10 orang dengan kejam, termasuk bapaknya sendiri. Dipanggil Rainy Night Killer sama media. Setiap kali abis bunuh orang, Li Renyao selalu periksa TKP dengan teliti. Urusin potongan-potongan tubuh, terus nunggu polisi nemuin pelan-pelan. Adegan berganti, pas subuh. Li Renyao udah kerja keras di lokasi konstruksi dari tadi. Saat ini dia belum jadi pembunuh. Tapi waktu SMA, dia mau balas dendam buat pacarnya, Jiang Xiaotong. Dia tusuk anak anggota dewan, Ouyang Ti. Akhirnya masuk penjara anak-anak. Abis keluar, Li Renyao cuma bisa kerja keras cari duit. Abis pulang dari konstruksi, dia naik mobil perusahaan kebersihan. Bosnya nanya, kerja terus siang malam. Badan lo kuat nggak sih? Li Renyao sama sekali nggak peduli. Bosnya cuma bisa ngelus dada, kesel sendiri. Dia bawa Li Renyao ke lokasi kerja dengan kesal. Sampai juga, mereka berdua langsung ganti baju, bersih-bersih. Bosnya masih aja ngoceh nggak berhenti. Tapi Pak Tua yang mati di dalam rumah ini profesor ternama. Selalu hidup irit-irit. Mati pun masih punya duit puluhan juta belum kepake. Yang penting nggak punya istri atau anak. Duitnya ya disita negara. Tiba-tiba radio nyala, suara yang familiar kedengeran. Li Renyao buru-buru maju, kencengin volumenya. Dia lihat kupu-kupu di jendela. Ikutin kupu-kupu yang terbang. Dia ingat cinta pertamanya, Xiaotong. Di tangannya ada tato kupu-kupu. Belum lama ini dia lihat kebetulan. Tian Qing juga punya tato kupu-kupu. Tian Qing itu penyiar radio. Dia ngasih kesan hangat kayak Xiaotong dulu. Walaupun matanya cuma bisa lihat samar-samar. Tapi dia optimis, mandiri, kuat. Tengah malam, abis kerja, Li Renyao pulang. Liatin foto bareng Xiaotong di meja. Perasaannya campur aduk. Dia dulu pernah nyelamatin Li Renyao, masuk sarang harimau. Dia niaya banyak orang, nggak bisa minta keadilan. Setelah dia kabur buru-buru, Li Renyao nggak pernah ketemu Xiaotong lagi. Dan sekarang, kehadiran Tian Qing kayak secercah cahaya. Bikin Li Renyao yang bingung dan kesepian ngerasa hangat. Jadi dia makan pun nggak, langsung naik motor ke stasiun radio. Jongkok di belakang Tian Qing, jagain diam-diam. Dia kayaknya nggak sadar. Dia diam-diam menjaga dari belakang Tian Qing. Sepertinya lawannya tak menyadarinya. Setelah belanja kebutuhan di supermarket, aku pulang dengan meraba-raba menggunakan payung. Hati-hati. Tian Qing mengenali suara Li Renyao. Dulu dia pernah tersesat setelah keluar rumah. Tapi pria itu dengan baik hati mengantarnya sampai tujuan. Li Renyao menjelaskan kalau tadi ada sesuatu di sana. Tian Qing mengucapkan terima kasih padanya. Saat itu juga, perut Li Renyao keroncongan kelaparan. Dia malu menutupi perutnya dan menatap Tian Qing. Dia menyadari senyumnya sangat mirip dengan Xiaotong. Murni, tanpa sedikit pun noda. Dia terdiam. Tian Qing menawarkan apakah mau makan bersama. Yang tak disangka, kesukaannya juga sama dengan Xiaotong. Terutama suka sekali makan paha ayam. Lebih lanjut, Tian Qing tersenyum sambil berkata, Li Renyao memberinya perasaan familiar. Seperti sudah kenal sejak lama. Li Renyao membalas seharusnya tidak. Lalu bertanya tentang tato kupu-kupu. Di tangannya itu bagaimana?
Tian King bilang dia juga tidak jelas. Karena dia tidak ingat pernah menato. Tiba-tiba saja sudah ada. Dia bahkan tidak tahu tato itu bentuknya seperti apa. Setelah berkata begitu, Tian King menyadari Li Renyao diam. Dia panik menjelaskan tadi hanya bercanda. Tato itu dibuat di salon tatonya bersama teman. Sebelum matanya sakit. Setelah makan malam, Li Renyao mengantar Tian King naik taksi. Katanya sudah mencatat nomor polisinya. Berharap Tian King bisa kabari kalau sudah sampai rumah. Dia sebut mereka belum saling tukar nomor telepon. Wanita itu langsung menyimpan nomor ponselnya. Saat taksi mulai berjalan, Tian King tersenyum bahagia. Di sisi lain, pria bernama Zheli sedang menemani tunangannya periksa kandungan. Mereka membicarakan siapa yang akan mirip anaknya nanti. Tiba-tiba seorang gadis penuh luka lewat di samping mereka. Ibu gadis itu menangis sambil memaki bajingan yang menyakiti anaknya. Ini langsung membangkitkan kenangan Zheli di masa lalu. Di SMA dulu, dia bersama Ouyang Tae dan lainnya pernah menyakiti Xiao Tong. Dia gelisah menatap tunangannya. Jika bisa, aku benar-benar berharap semua orang-orang ini mati saja. Zheli merasa tidak nyaman. Dia pergi ke kamar mandi membasuh muka, berusaha terlihat normal. Tapi setelah keluar dari kamar mandi, dia melihat Xiao Tong menatapnya tajam. Dia menutup mata rapat-rapat, bilang pada diri sendiri ini hanya halusinasi. Saat membuka mata lagi, orang di kursi sudah kembali jadi tunangannya. Sementara itu, Tian King sudah pulang. Dengar suara di dalam rumah dan aroma masakan. Dia bersemangat bertanya apa Ibu Jiang yang datang. Yang di dalam bilang pulang kerja lebih awal hari ini. Sengaja datang masak. Tian King memuji beberapa kata. Lalu keluarkan ponsel untuk kabar diri aman. Saat dengar Tian King mau hubungi Li Renyao, Ibu Jiang langsung membeku di tempat. Saat itu, Li Renyao sedang menelepon bosnya. Orang itu dulu anjing penagih utang keluarga Ouyang. Sekarang sudah berubah. Dan sudah buat kesepakatan dengan Li Renyao. Dia bantu Li Renyao kerja. Dan Li Renyao bantu cari tahu keberadaan Xiao Tong. Li Renyao hubungi dia kali ini untuk tanya ada kabar atau tidak. Bilang kalau baru-baru ini ketemu seorang gadis. Menurutnya gadis itu sangat mirip Xiao Tong. Adegan berganti. Zheli memanggil teman SMA-nya, Xiao Zhuang, ke Myanmar. Bilangin kabar baik. Aku sebentar lagi nikah. Bos kita dari Myanmar, Meng Hong, juga teman sekelas mereka dulu. Xiao Zhuang ikut nimbrung ngobrol. Dia penasaran, buat acara pernikahan. Apa Zheli bakal ngundang Ouyang dan kawan-kawannya? Pei Fang jawab, kayaknya enggak. Udah sejak lulus SMA, dia udah putus kontak sama mereka. Ngomong-ngomong, Zheli nanya soal Jiang Xiao Tong. Suasana langsung berubah jadi tegang. Xiao Zhuang dan Zheli dulu sama-sama terlibat dalam kekerasan itu. Belakangan, Zheli dengar kabar Xiao Tong meninggal. Dan sejak itu dia terus-terusan dihantui. Sampai sekarang aku masih nggak paham. Kenapa waktu itu kita bisa melakukan hal yang begitu mengerikan. Kamu kenapa sih? Gila. Xiao Zhuang dan Meng Hong menyuruh Zheli sadar. Udah mau nikah, jangan mikirin yang enggak lagi. Tapi Zheli tetap ngotot bahas Xiao Tong. Xiao Zhuang udah nggak tahan. Dia membentak, susah payah dia baru bisa dapetin kerjaan yang sekarang. Jadi pelatih bela diri buat cewek-cewek. Dia nggak mau Zheli ungkit masa lalu lagi. Dia nggak mau kehilangan pekerjaannya. Dengan marah, dia lempar amplop angpau. Bilang ke Zheli buat jangan kontak dia lagi. Lalu pergi. Tian King sesekali kirim pesan ke Li Renyao. Ngobrolin hal-hal sehari-hari. Udah hampir setengah bulan lebih. Mereka janjian lewat telepon ketemu lagi hari Jumat. Abis tutup telepon, Tian King dengar ada yang ngetok pintu. Pas dibuka, ternyata sahabatnya, Kiki. Kiki merengek, katanya di rumah nggak ada orang. Jadi minta numpang tidur di sini. Tengah malam, pas Tian King udah tidur, Kiki cek HP-nya. Dia nemuin Tian King terus-terusan chat sama Li Renyao. Hari Jumatnya, Li Renyao rapi-rapi ketemuan sama Tian King. Tian King ajak dia ke kedai minuman. Tian King minta Li Renyao kirim foto selfie. Walaupun penglihatannya nggak jelas. Tapi kalau cari angle tertentu pakai penglihatan samping, dia masih bisa nebak kira-kira fotonya gimana. Dengar itu, Li Renyao buru-buru cari HP-nya. Tapi kantongnya kosong, HP-nya hilang. Dia terpaksa keluar buat nyari sepanjang jalan. Sementara Tian King duduk manis nunggu. Tapi baru aja Li Renyao pergi, Zheli yang udah ngejarnya dari tiba muncul. Zheli hidup dengan rasa bersalah terus-terusan. Dia pengen banget minta maaf ke Xiao Tong.
tapi nggak bisa nemuin orangnya. Akhirnya dia cuma bisa nguntit Li Renyao. Kilas balik ke tahun-tahun lalu. Xia Otong putus asa, nangis di kasur. Kiki, yang waktu itu masih kecil, lompat-lompat masuk ke kamar. Dia nggak menghibur atau apa. Cuma ketawa sambil lihat Xia Otong pakai kaleidoskop. Di radio lagi ada siaran perkenalan diri. Cewek itu bilang namanya Tian King. Cita-citanya jadi DJ radio. Pas SMA, tiba-tiba kena penyakit. Penglihatannya cuma tinggal pukul 01. Ini sebenarnya kenapa sih? Kembali ke masa sekarang. Li Renyao lagi sibuk nyari HP-nya. Pas dia balik ke kedai, kaget lihat Sally ada di situ. Kiki nyadar salah orang, mau pergi. Tapi pas lihat Li Renyao, langsung ciut dan mundur. Tapi akhirnya tetap diseret ke gang dan dipukuli. Sally terus-terusan minta maaf, bilang dia salah. Dia dateng bukan mau ganggu hidup Li Renyao, tapi beneran pengen nebus kesalahan ke Xia Otong. Jangan cari Jiang Xia Otong lagi. Aku akan bunuh kau. Malam itu, Li Renyao membawa Tian King ke jembatan penyeberangan, tempat Xia Otong pernah menari. Mereka mendengar alunan musik dari sekitar. Tian King berseru gembira, itu lagu favoritnya. Kebetulan, itu juga lagu favorit Xia Otong. Saat menari balet, Li Renyao bertanya penuh harap, apa kau bisa menari? Tian King menjawab ragu, aku tidak yakin. Tapi keseimbanganku sangat buruk. Kalau menari, pasti jelek sekali. Belum selesai bicara, Li Renyao merasa hujan akan turun. Dia segera mengajak Tian King mencari tempat berteduh. Tian King mengeluarkan sapu tangan dari tasnya, lalu mengusap pakaian Li Renyao yang basah. Saat itu, Li Renyao merasakan keakraban yang familiar. Seolah yang berdiri di depannya adalah Xia Otong. Tanpa sadar, dia mendekat. Tian King kaget dan berbalik badan. Dia bertanya, apa kau suka hujan? Li Renyao teringat saat Xia Otong dibully, juga di hari hujan yang buruk. Dia menjawab tanpa ragu, aku benci hujan. Tian King berkata, aku juga tidak suka. Tapi hari ini rasanya berbeda. Malamnya, bos perusahaan kebersihan berkata, dia sudah memeriksa data Tian King. Tidak ada masalah, baik penampilan maupun hal lainnya. Tidak ada hubungan dengan Xia Otong. Dia bertanya, apa kau menjadikan Tian King sebagai pengganti? Li Renyao menjawab, tidak. Aku tidak akan bertemu Tian King lagi. Sang bos bertanya mencoba, bagaimana jika Xia Otong bukan ke luar negeri, tapi meninggal setelah pindah dan melarikan diri? Apa yang akan kau lakukan? Tidak, tidak mungkin. Mereka tidak akan pernah bisa lolos. Keesokan harinya, Tian King terus menantikan balasan pesan dari Li Renyao. Tapi setelah lama menunggu, tidak ada jawaban. Dia pergi kerja dengan perasaan sedih. Saat gadis bernama Xia Oling melihatnya di lift, dia merasa gelisah di dalam hati. Sebenarnya, Xia Oling adalah teman sekelas SMA Xia Otong. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Xia Otong diperlakukan. Dia tahu teman sekelasnya, Lisa, cemburu. Karena Xia Otong mendapatkan kesempatan solo dance, Lisa sengaja menyuruh orang untuk mengganggu Xia Otong bergantian. Namun, karena takut ancaman dari Ouyang Te dan lainnya, Xia Oling akhirnya membantu berbohong, mengatakan Xia Otong bersedia berhubungan dengan mereka. Hal ini membuatnya terus merasa bersalah. Saat pergi ke stasiun TV untuk berdiskusi kerjasama, dia merasa Tian King memberinya kesan yang familiar. Untuk mencari tahu, dia pergi ke rumah Xia Otong. Dia bertanya pada Ibu Jiang, kemana Xia Otong pergi? Ibu Jiang menjawab, dia ke luar negeri. Jangan ganggu kami lagi. Xia Oling pulang dengan perasaan kesal. Temannya mengajaknya main mahjong. Xia Oling ikut bermain beberapa ronde. Tidak disangka, dari awal sampai akhir dia terus kalah. Dia ingin pergi. Tapi para pemain mahjong meminta 600.000 dengan semena-mena. Xia Oling segera minta tolong pada pacarnya. Tapi pacarnya dengan cepat menjaga jarak. Di sisi lain, Zhao Li menemukan detektif swasta. Dia meminta bantuan menyelidiki kemana perginya Xia Otong. Detektif berkata, Ibu Jiang selalu bilang putrinya ke luar negeri. Tapi kalau mau menyelidiki apakah Xia Otong benar-benar di luar negeri, hanya bisa dengan cara khusus. Tengah malam, Zhao Li bermimpi tentang Xia Otong lagi. Melihat tatapan penuh dendamnya. Zhao Li sebentar lagi akan punya anak perempuan. Dia bahkan tidak bisa memaafkan diri sendiri atas kejahatan yang pernah dilakukannya. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan memukul meja. Rasanya dia hampir gila karena siksaan ini. Di saat yang bersamaan, Li Renyao, setelah selesai bekerja,
mendengarkan siaran radio. Lalu, dia kembali datang ke bawah gedung stasiun TV. Awalnya hanya ingin melongok dari jauh saja. Tapi tak disangka, Tian Qing malah meneleponnya. Suaranya terdengar tidak jauh dari sana. Tian Qing menuntut alasan kenapa dia diabaikan. Li Renyao bingung bagaimana menjelaskannya. Tepat di saat itu, ayah Xiao Tong, Pak Jiang, mendekat. Dia memberitahu Tian Qing kalau sengaja datang menjemputnya. Karena penglihatan Tian Qing bermasalah. Dia sering bayar Bu Jiang untuk masak di rumahnya. Kadang Pak Jiang juga ikut membantu. Lama-kelamaan, mereka jadi akrab. Tapi Li Renyao tidak tahu soal ini. Dia terkejut Tian Qing ternyata punya hubungan dengan Pak Jiang. Kembali meragukan, apakah Tian Qing benar-benar Xiao Hong. Sementara itu, sepulang ke rumah, Tian Qing menyerahkan gaji pada Bu Jiang. Ekspresi wanita itu tampak agak aneh. Berganti adegan. Seorang pria membawa adik Xin Pao ke hotel. Dengan licin, dia membius korbannya sampai pingsan. Lalu langsung menyampaikan barang itu pada Ouyang Te. Ouyang Te memerintahkan anak buahnya untuk membius wajah pria itu. Lalu mengunggah videonya ke internet untuk mencari uang. Dulu dia juga pernah memperlakukan Xiao Tong seperti ini. Sedangkan Wang Yuxiang, si anak buah, sejak lulus SMA, terus mengikuti Ouyang Te. Wang Yuxiang juga bukan orang baik. Dulu ikut mengganggu Xiao Tong. Dan pacarnya Xiao Ling ternyata orang mereka juga. Di bawah manipulasi mereka, Xiao Ling yang lugu terpaksa menanggung beban di belakang. Ouyang Te mengenali mangsa barunya, ternyata teman SMA. Dia langsung menyeringai nakal. Memberi isyarat pada Wang Yuxiang untuk cari kesempatan, bersenang-senang. Di sisi lain, Tiki kembali datang ke rumah Tian Qing, minta ditampung. Dia sangat suka berada di dekat Tian Qing. Setiap datang, rasanya seperti masuk rumah sendiri. Berbaring di karpet, menikmati pemandangan di luar jendela. Sementara itu, Li Renyao menemui Pak Jiang. Pria itu tidak banyak bicara, langsung mengajaknya pulang. Saat melihat ada noda di karpet kamar Xiao Tong, perasaan Li Renyao jadi sangat rumit. Lalu pandangannya beralih ke samping, menemukan cermin yang dihancurkan Xiao Tong. Dulu dia adalah gadis yang sangat optimis dan ceria. Tapi karena membantunya, dia malah jadi korban kekejian para sampah masyarakat itu. Mimpinya menjadi penari balet pun pupus. Setelah pindah ke rumah baru 6 tahun lalu, Xiao Tong terus bersembunyi di kamar, enggan keluar. Bu Jiang berkali-kali menanyainya mau tidak pindah sekolah. Tapi dia selalu diam 1000 bahasa. Suatu malam, Xiao Tong murung, terbaring di tempat tidur dengan hati sedih. Sahabatnya, Lai Yunzhen, mengirim SMS. Ingin tahu kenapa dia berhari-hari tidak membalas. Xiao Tong ingin membalas. Tanpa sengaja, dia membuka situs web khusus. Dan melihat komentar yang dengan tepat membeberkan informasinya. Dia langsung hancur. Tapi cacian dan ejekan itu, seolah hidup sendiri, mengerubungi seluruh tubuhnya dengan ganas. Xiao Tong berusaha keras mengusirnya, tapi sia-sia. Melihat wajah mengerikan dirinya di cermin. Dengan marah dia menghancurkan cermin itu. Pak Jiang dan Bu Jiang mendengar suara itu dan buru-buru berlari. Berteriak meminta putri mereka membuka pintu. Melihat luka mengerikan di wajah Xiao Tong, mereka segera membawanya ke rumah sakit. Setelah kondisinya stabil, dokter memanggil Pak Jiang dan Bu Jiang. Mama memanggilnya untuk bicara di luar. Saat itulah, Kiki muncul. Dia mengamati Xiao Tong dengan penasaran menggunakan kaleidoskopnya. Sementara di sebelahnya, tape recorder tiba-tiba menyala sendiri dan memutar siaran radio. Masih pengenalan diri yang sama itu. Gadis itu mengatakan namanya Tian Qing. Mendengar pengenalan ini, Kiki tertawa sangat gembira. Keesokan harinya, Xiao Tong terbangun dari pingsannya. Kiki dengan bersemangat bertanya apakah dia mau main permainan mutiara tanah bersama. Dia juga mendekat dan berbisik memberitahunya sebuah rahasia. Aku sangat benci dunia ini. Tapi, sepertinya aku tidak benci. Xiao Tong sama sekali tidak menghiraukannya. Kiki berteriak memintanya untuk berbicara. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar. Dokter datang mencarinya. Dia bilang luka di wajah Xiao Tong sangat dalam. Nantinya pasti akan meninggalkan bekas luka yang besar. Dia menyarankan untuk dilakukan perawatan laser. Tapi wajahnya mungkin akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau begitu, biarkan saja jadi berbeda. Tengah malam, Kiki muncul lagi di ruang rawat. Dia menggambar ulat di jarinya dengan spidol warna-warni. Lalu berlari ke sisi tempat tidur Xiao Tong. Mengucapkan kata-kata aneh ini, kamu adalah aku adalah kamu.
Lagi pula kupu-kupu berasal dari ulat. Semakin dia bicara, semakin bersemangat. Dia menjelaskan pada Xiao Tong betapa anehnya proses metamorfosis ulat. Untuk bisa menyelesaikan transformasi, perlu melelehkan seluruh tubuhnya menjadi cairan. Menunggu organ baru tumbuh, baru bisa keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kali ini Xiao Tong memberi tanggapan. Dia berharap Kiki bisa membantunya melakukan satu hal. Membantunya membunuh dirinya sendiri. Di sini kalian bisa berani membuat dugaan. Apakah Tian Qing dan Xiao Tong sebenarnya adalah orang yang sama? Adegan berganti, Li Renyao menemui Tian Qing. Tian Qing masih kesal karena dia mengabaikannya. Dan bilang mulai sekarang mereka akan saling menganggap sebagai orang asing. Li Renyao panik dan terus menjelaskan. Alasan dia tidak berani terlalu dekat adalah karena dia memiliki masa lalu yang buruk. Dulu pernah menusuk seseorang dengan pisau. Menghabiskan waktu 6 tahun penuh di penjara. Dia tahu dirinya tidak pantas untuk Tian Qing. Karena itu dia merasa rendah diri. Perasaan Tian Qing langsung cerah. Dia mengusulkan agar Li Renyao mencari cara untuk menebus kesalahannya. Kemudian mereka berdua pergi ke arena game. Li Renyao dengan sabar menjelaskan cara bermainnya pada Tian Qing. Akhirnya mendapatkan sebuah boneka mainan besar. Dan sebuah gantungan kunci kecil. Boneka besar itu untuk Tian Qing. Sementara gantungan kuncinya diberikan pada Li Renyao. Lalu mereka pergi makan. Tian Qing menyebutkan bahwa Li Renyao belum mengirimkan fotonya. Jadi dia berharap Li Renyao bisa berfoto bersama dengannya. Setelah pulang ke rumah malam itu, Tian Qing mengamati wajah Li Renyao dengan seksama. Ternyata cukup tampan juga. Lalu dia mengirim pesan bilang sudah memaafkannya. Di hari-hari berikutnya, mereka berdua terus saling mengirim pesan. Bahkan saat sedang berkendara di jalan, Li Renyao menyadari waktunya sudah tiba. Langsung berhenti dan turun untuk mendengarkan siaran radio Tian Qing. Dan mengajaknya makan setelah Tian Qing selesai kerja. Lama-kelamaan hubungan mereka menjadi lebih dekat. Tian Qing akan memeluk Li Renyao saat boncengan. Merasakan kebahagiaan sederhana seperti ini. Suatu hari Tian Qing seperti biasa menelepon Li Renyao. Mama Jiang bertanya apakah dia punya pacar. Suaranya terdengar tersendat. Tian Qing merasakan ada yang tidak beres. Lalu bertanya pada Mama Jiang ada masalah apa. Apakah dia rindu pada putrinya yang sedang menari di luar negeri? Mama Jiang menjawab ya. Katanya si cewek itu udah lama nggak pulang. Malam ini, aku mau ke rumah Tian Qing buat pasang rak. Ternyata hujan. Aku bilang harus buru-buru pulang. Tian Qing langsung menarik lengan bajunya. Suruh dia tungguin hujan reda dulu. Terus mereka berdua dengerin musik. Tian Qing pelan-pelan mendekat, mencoba-coba. Sementara itu, Xiao Ling disuruh datang ke hotel. Ouyang Te dan kawan-kawannya menatapnya sambil senyum-senyum. Bahu mereka, fan waiting, bahkan ulurkan tangan nakal. Xiao Ling nanya mereka mau ngapain. Ngapain? Ya nyobain mobil dong. Masa iya kita nentuin harga cuma nebak-nebak? Xiao Ling gak ngerti maksudnya. Ouyang Te bilang mereka sekarang ini debt collector. Dan Xiao Ling adalah barangnya. Di sisi lain, Li Renyao berbaring tenang di kasur. Dia lihat ada bekas luka di wajah Tian Qing. Dia merasa kasihan dan pengen sentuh. Tian Qing pegang tangannya. Lalu tidur dengan tenang. Tapi Li Renyao nggak bisa tidur. Dia ingat omongan Papa Jiang. Setelah sekian tahun berlalu, baru sekarang dia tahu kalau Ouyang Te dan kawan-kawannya udah upload video di internet. Xiao Tong nggak bisa terima kenyataan. Sampai-sampai mukanya jadi babak belur berdarah-darah. Tapi setelah dibawa ke rumah sakit, Xiao Tong jadi kayak orang lain. Anak yatim piatu yang penglihatannya kurang. Yang dipanggil Tian Qing. Punya cita-cita jadi penyiar radio. Mama Jiang akhirnya minta dokter gantiin wajahnya. Dan umumkan keluar kalau Xiao Tong udah keluar negeri. Biarkan anak perempuannya mulai hidup baru sebagai Tian Qing. Mama Jiang dan Papa Jiang walau sedih. Tapi ngerasa ini nggak apa-apa. Setidaknya Xiao Tong udah lupa masa lalu yang menyakitkan. Setelah tahu kebenarannya. Tapi Li Renyao nggak mau kabur lagi. Sekarang bisa ketemu Xiao Tong lagi. Dia nggak tahan lagi dan nangis sesenggukan. Di sisi lain, Ouyang Te mimpi Li Renyao. Tusuk ginjalnya pakai pisau. Sampai terbangun kaget. Dia buka selimut, ternyata celananya basah. Dia langsung histeris teriak-teriak. Mama Ouyang dengar suara, buru-buru naik lihat ada apa. Lihat anaknya meringkuk di lantai. Dia tahu Ouyang Te ngompol lagi. Dia langsung tenangin pelan-pelan, bilang gak apa-apa. Dan bilang dia akan cuci spraynya.
Pasti nggak akan ada yang tahu. Terus dia nanya butuh popok dewasa apa nggak? Sungguh nggak tahu diri. Yang butuh popok itu elu kali ya. Anak perempuan di penjara. Kenapa elu nggak bunuh aja dia? Adegan pindah ke 6 tahun lalu. Yun Shen nggak bisa hubungi Xiao Tong. Jadi dia datang ke rumahnya nyari. Tapi dikasih tahu kalau keluarga Xiao Tong udah pindah lama. Sekarang bertahun-tahun kemudian, Yun Shen datang lagi ke rumah lama Xiao Tong. Dia bingung, mereka pindah kemana ya? Selain nyari tahu soal Xiao Tong, Lin Zhen bahkan dipaksa menghadiri pemakaman neneknya. Dia benci banget sama nenek tua itu. Jadi cuma lihat sekilas langsung pergi. Tapi baru keluar, dia dipanggil Wang Yuxiang. Mei Fang juga datang ke pemakaman. Dan dulu sekelas sama Yun Zhen waktu SMA. Dia ajak makan bareng. Tapi Yun Zhen cuekin aja. Mei Fang langsung sebutin soal kabar burung di luar. Yang bilang kalau Xiao Tong udah mati. Saat itu, Tian Qing terbangun dari mimpi. Dan lihat lirenya Oh masih ada. Hatinya jadi tenang dan lega. Setelah sarapan, lirenya Oh turun ke lantai bawah. Di sana, dia menemukan ayah Jiang sudah menunggu sejak tadi. Pria itu langsung menghampiri dan menggenggam kerah bajunya. Dia berharap lirenya Oh menepati janjinya. Untuk melindungi Xiao Tong dengan baik mulai sekarang. Sementara itu, Ibu Ouyang sedang menonton berita. Ayah Ouyang Te sedang berada di masa-masa kritis kampanye. Tapi siapa sangka, Ouyang Te terjerat kasus narkoba. Dengan cepat, ayahnya menyangkal hubungan. Meninggalkan anaknya, lalu membangun keluarga baru. Sekarang, dia malah membawa selingkuhannya dan anak mereka. Berkampanye dengan pamer, berharap sukses. Ouyang Te muncul di belakang ibunya. Menuduh sang ibu menyimpan dendam. Membenci dirinya karena melahirkan anak yang tak berguna. Di tempat lain, Xiao Lin terpaksa mencari mangsa untuk bayar utang. Orang pertama yang terpikir adalah Lisa yang dia benci. Dulu dia bersekongkol dengan Ouyang Te dan kawan-kawan. Sekarang malah jadi selebgram yang bersinar. Hatinya dipenuhi rasa iri pada Japhan. Dengan dalih cari uang, dia ajak Lisa ke hotel. Xiao Ling beritahu Ouyang Te lewat telepon. Begitu tahu mangsa barunya adalah Lisa. Dia bersorak girang, kenapa semuanya teman lama sih? Sambil bicara, dia suruh Xiao Ling lihat komputer. Yang tak terduga, Lisa justru tersenyum dan menyapanya di layar. Dengan nada mengejek, dia memaki. Kamu bahkan gak melakukan investigasi dulu. Sejak SMA, Xiao Ling sudah putus asa. Dia merengek, bilang benar-benar tak punya uang lagi. Ouyang Te mengancam akan mendatangi orang tuanya yang PNS. Saat itu, Li Renyao dan Tian Qing sedang jalan-jalan. Tian Qing ingin pergi ke pantai. Alasannya, akhir-akhir ini dia terus mimpi yang sama. Dalam mimpinya, dia, Li Renyao, dan seorang gadis ada di pantai. Gadis itu sepertinya bernama Yun Shen. Tapi dia sama sekali tak ingat dengan Yun Shen. Dia tak paham kenapa sering memimpikan Li Renyao. Perasaan Li Renyao sangat rumit. Setelah berpisah dengan Tian Qing, dia pergi ke dealer dan beli mobil bekas. Berkata, Tian Qing mau kemanapun akan dia antar. Dalam perjalanan pulang mengemudi, dia melihat wajah yang familiar. Mengenali orang itu sebagai anak buah Ouyang Te, Fan Weiting. Dia cepat-cepat mengikutinya, tapi malah disergap dan pingsan. Saat Li Renyao siuman kembali, Fan Weiting tampak sangat frustrasi. Dia sedang dicari oleh pihak hitam dan putih. Jadi terpaksa bersembunyi ke sana kemari. Tapi dia tak menyangka Li Renyao bisa menemukannya. Dan lagi-lagi karena urusan Jiang Xiaotong. Dia menuduh, kamu memang pendendam ya. Buat apa sih? Aku minta maaf lah kalau gitu. Kalau masih nggak puas, aku suruh kamu kerja. Kerjain aja semau kamu. Mendengar provokasi terus-menerus dari Fan Weiting, Li Renyao berusaha menahan diri. Tapi saat dia menyebut nama Xiao Tong, menceritakan lelucon sakitnya yang tak tertahankan. Mendengar omongan mesum sampah masyarakat ini, Li Renyao mengambil batu di sampingnya dan menghantam dengan keras. Fan Weiting tak terima dan melawan. Tapi setelah kepalanya dipukul lagi, dia mulai takut. Gemetar ketakutan, terus meminta maaf. Pada akhirnya, Li Renyao menghantam kepala pria itu hingga hancur. Di sisi lain, Xiao Ling hampir gila. Dia mengalihkan target pada Yun Shen yang mencari Xiao Tong. Tahu nenek Yun Shen sangat kaya. Dia menawarkan informasi sebagai imbalan uang untuk bayar utang. Kepalanya hancur lebur jadi bubur. Di sisi lain, Xiao Ling hampir gila karena terdesak.
Dia mulai mengalihkan fokusnya untuk mencari Yun Zhen yang dekat dengan Xiao Tong. Dia tahu nenek Yun Zhen sangat kaya. Maka, dengan dalih mau memberi informasi, dia memaksa Yun Zhen memberinya uang untuk melunasi utang. Tapi Yun Zhen tidak mempercayainya. Jadi dia memberikan beberapa kata kunci pencarian. Sementara itu, Li Renyao menatap mayat di lantai. Tubuh yang sudah hancur dan berlumuran darah. Lalu dia melihat panggilan telepon dari Tian Qing. Hatinya dipenuhi ketakutan yang mencekam. Dia tidak tahu apakah dia masih bisa hidup normal bersama Tian Qing setelah ini. Malam harinya, Li Renyao menemui Tian Qing di tengah hujan. Berbohong kalau ada masalah di pekerjaannya hari ini. Makanya dia tidak bisa mengangkat telepon. Tian Qing memakluminya. Bahkan menyuruhnya cepat-cepat mandi air hangat. Saat mandi, Li Renyao terus memikirkan kejadian tadi. Khawatir apakah dia meninggalkan jejak di TKP. Tapi semua yang bisa dia lakukan sudah dilakukan. Bahkan sidik jari mayatnya pun sudah dibakar habis. Di waktu yang sama, Yun Zhen memeriksa mayat itu. Cintanya pada Xiao Tong tidak kalah dari Li Renyao. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia membawa uang dan menemui Xiao Ling. Setelah Xiao Ling menceritakan semua detail kejadiannya, Yun Zhen menuduhnya. Peran apa yang dia mainkan dalam semua ini? Kalau tidak, kenapa dia tahu setiap detailnya dengan jelas? Adegan berganti, Li Renyao menjemput Tian Qing pulang kerja. Tian Qing mengajaknya untuk melihat rumahnya. Dan dia tidak menolak. Sesampainya di kamar kontrakan yang sempit itu, dia dengan teliti menjelaskan tata ruang kamarnya. Kemudian mereka berdua beristirahat di tempat tidur. Dalam mimpinya, Tian Qing tiba di depan sebuah pintu. Sebuah suara memperingatkannya untuk tidak membukanya. Tapi dia tidak menghiraukannya. Begitu masuk ke dalam ruangan, dia mendengar suara riuh rendah. Dan melihat Xiao Tong terbaring menangis di atas meja biliar. Dia berlari menghampirinya, tapi Xiao Tong tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang familiar. Li Renyao, penuh luka, memanggil nama Jiang Xiao Tong. Tian Qing berbalik dengan cepat. Dan menemukan tato kupu-kupu yang sama persis di tubuhnya. Tian Qing terbangun mendadak dari mimpinya. Anehnya, matanya sekarang bisa melihat. Dia bangun dan melihat-lihat barang di dalam kamar. Menemukan foto Li Renyao dan Xiao Tong bersama. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Tiba-tiba Li Renyao terbangun. Dan bertanya kenapa dia turun dari tempat tidur. Tian Qing memeluknya erat-erat. Berkata kalau dia baru saja mengalami mimpi buruk. Keesokan harinya, Tian Qing pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ingin tahu kenapa tiba-tiba dia bisa melihat. Dokter berkata matanya sebenarnya tidak bermasalah. Kebutaan sebelumnya mungkin disebabkan oleh masalah psikologis. Di sisi lain, Li Renyao sedang mendengarkan berita. Polisi menemukan mayat mengapung di pinggir pantai. Meski tidak ada barang bukti identitas di tubuhnya. Setelah diambil sampel DNA, terungkap mayat itu adalah Fan Weiting. Setelah diselidiki, ternyata dia terlibat dunia hitam. Orang seperti ini sering jadi sasaran balas dendam sesama kriminal. Jadi kematiannya tidak mengejutkan. Sementara itu, demi membalaskan dendam Xiao Tong, Yun Zhen mulai menyelidiki di mana para pembunuhnya sekarang. Dia menemukan para sampah masyarakat ini. Setelah melakukan kejahatan begitu keji, hidup mereka tidak terganggu sedikit pun. Amarahnya membara. Adegan berganti ke tahun ketika Li Renyao berusia 25 tahun. Dia sudah dipenjara karena membunuh banyak orang. Sementara Yun Zhenji bekerja di bar milik ibunya. Dan punya asisten sekaligus sepupu yang galak, Xiao Yu. Xiao Yu yang biasanya penurut tiba-tiba berubah sikap. Mengingatkannya untuk tidak pernah membocorkan rahasia di hatinya. Anehnya, Xiao Yu juga mengalami mimpi yang sama. Seperti Tian Qing. Dia bermimpi datang ke depan sebuah pintu. Dan ingin membukanya untuk masuk. Xiao Yu terbangun dari mimpinya dan bersiap bangun. Tapi mendapati tangannya penuh coretan warna-warni. Dan tanggalnya juga aneh banget. Dia kayaknya kehilangan ingatan beberapa hari. Belum sempat ngecek apa yang terjadi. Langsung disuruh kerja sama sutradara. Sesampainya di sana, dia malah lihat cewek. Yang wajahnya persis kayak dia. Cewek itu malah manggil dia Tian Qing. Xiao Yu kaget setengah mati. Kepalanya pusing. Langsung kabur buru-buru ke kamar mandi. Tanpa sengaja dia lihat jarinya. Kaget banget nemu tato kupu-kupu di situ. Dia gak percaya sama apa yang dilihatnya. Lalu menatap cermin. Bingung kenapa wajahnya berubah. Jadi sebenarnya dia selalu Tian Qing.
Atau lebih tepatnya, Jiang Xiaohong sendiri. Setelah berubah jadi Tian Qing. Mungkin dia kena trauma lagi. Dan dengan bantuan kepribadian lain, Kiki, dia menghipnosis dirinya sendiri. Buat percaya kalau namanya Xiao Yu, asisten sutradara magang. Dan orang tua Yunzhen sama Li Renyao ikut-ikutan main sandiwara. Terus, trauma apa sih yang dialamin Tian Qing? Begitu dia sadar matanya gak bermasalah. Dia jadi sering mimpiin Xiao Tong. Xiao Tong nanya apa dia mau tahu kebenarannya. Tian Qing gak mau kehilangan semua yang dia punya sekarang. Jadi dia langsung nolak. Bangun tidur, Tian Qing lari ke cermin. Lalu nemu banyak bekas luka di tubuhnya. Dia gak ngerti ini kenapa bisa terjadi. Di waktu yang sama, Zeli datang ke rumah Xiao Tong. Pengen memperbaiki kesalahannya sebisa mungkin. Waktu lagi latihan ngomong di depan pintu. Dia dengar Ibu Jiang bilang mau jenguk Xiao Tong. Dia buru-buru sembunyi dan ngedengerin. Dan tahu kalau Xiao Tong sekarang lagi sama Li Renyao. Jadinya dia langsung ikutin dari belakang. Di sisi lain, Yun Shen datang ke kedai mie punya Meng Hong. Meng Hong langsung kenalin dia sebagai teman SMA. Yun Shen pura-pura kaget. Lalu ngobrolin keadaan teman-teman sekelas sekarang. Lewat mulut Meng Hong, dia dapat info soal apa yang lagi dilakukan Shelly dan kawan-kawan. Di tempat lain, ada yang ngebel pintu rumah Tian Qing. Dia kira itu Ibu Jiang. Tian Qing langsung buka pintu. Tapi yang datang Shelly, bilang mau cari Jiang Xiaotong. Tian Qing kaget dan mau nutup pintu. Tapi Shelly maksa. Nanya apa dia itu Xiaotong. Lalu dia mulai minta maaf terus-terusan. Bilang dulu dia gak sengaja ngelakuin itu. Semuanya dipaksa Ouyang Te. Kalau dia gak ikut-ikutan, pasti jadi sasaran. Kata-kata itu bikin kenangan buruk di kepala Tian Qing. Bangun lagi. Dia berhenti nahan pintu. Zeli lihat gitu mau masuk buat lanjutin minta maaf. Tapi Zeli malah kabur keluar. Tian Qing teriak, lari juga percuma. Dia pasti bakal nemuin dan bunuh semuanya. Musuh khawatir nanya Tian Qing kenapa. Matanya penuh sama kemarahan dan kebencian. Dan dia cekik leher Li Renyao kuat-kuat. Dia marahin, kalau bukan karena dia, Jiang Xiaotong gak bakal dibully sama banyak orang. Berani banget masih muncul di depan Xia Tian Qing. Siapa lo suruh Xia Tian Qing jatuh cinta sama lo? Li Renyao gak melawan sama sekali. Dia tahu dia berhutang pada Xiao Tong. Di saat genting, kepribadian Tian Qing ambil alih tubuh. Sadar kalau dia baru aja hampir bunuh Li Renyao. Dia langsung mental dan lari ke kamar. Tapi Kiki cepat-cepat ambil alih tubuh lagi. Waktu Li Renyao nerobos masuk, lengan Tian Qing lagi berdarah-darah. Adegan ganti, Yun Shen lagi nguntit Xiao Zhuang. Dia nemuin kalau Xiao Zhuang sekarang jadi pelatih, tapi kelakuannya masih sama aja. Xiao Zhuang cari alasan buat panggil muridnya ke gang. Dan pastiin gak ada CCTV. Dia langsung menantang, menanyakan dari mana keberaniannya melaporkan dirinya. Setelah mengeluarkan ancaman, Xiao Zhuang pun pergi. Melihat itu, Yun Shen menghadang gadis itu. Berkata dia akan membantu membalas dendam ini. Berkat operasinya, Xiao Zhuang dipecat. Karena Yun Shen merekam video ancamannya pada siswa. Video ini menjadi viral berkat operasi sebelumnya. Departemen Pemadam Kebakaran dengan cepat menyangkal hubungan. Di sisi lain, Zeli sedang bersiap untuk menjemput tunangannya di rumah sakit. Saat meletakkan barang di kursi belakang, tiba-tiba seseorang menyerangnya. Zeli langsung kehilangan kesadaran dan terjatuh. Dan pelakunya adalah Li Renyao. Alasannya, setelah Tian Qing dibawa ke rumah sakit, dia awalnya tak ingin mengganggunya lagi. Saat keluar rumah sakit, dia terkejut menemukan foto bajingan Wang Yuxiang. Orang itu melakukan kejahatan, tapi masih bisa mendirikan perusahaan jadi bos besar. Sementara Xiao Tong terus-menerus disakiti dan disiksa. Bagaimana orang lain bisa menerima ini? Kembali ke rumah Tian Qing, memandang Sue di tempat tidur. Dia terus mengulang kata-katanya. Akhirnya dia memutuskan untuk membalas dendam. Jadi tanpa ragu dia menyerang Zeli. Saat Zeli siuman dari pingsannya, dia menemukan Li Renyao membawa sebotol cairan korosif mendekatinya. Dia terus minta maaf, bilang dipaksa Ouyang Te. Tapi Li Renyao sama sekali tak mendengarkan. Setelah menuangkan cairan ke mulutnya, Zeli menjerit kesakitan. Beberapa menit kemudian, dia benar-benar tamat. Li Renyao yang kuat menggantungnya di udara. Dengan penuh kebencian, dia mengeluarkan darah dari mayat. Selesai, dia mencabut semua giginya dengan tang. Setelah membersihkan TKP,
Dia membawa potongan tubuh ke pinggir kota untuk dikubur. Dan target berikutnya adalah Xiao Zhuang. Peralihan adegan, siswa yang berterima kasih pada Yun Shen sengaja mengirim SMS mengajaknya bertemu. Tapi saat sampai, Yun Shen baru sadar ini jebakan. Xiao Zhuang bingung, di mana dia menyakiti Yun Shen. Saat mendengar Yun Shen membela Xiao Tong, dia marah dan hendak menyerang. Yun Shen langsung mengeluarkan semprotan anti pelecehan, tapi tetap tak bisa menghentikannya. Saat pertarungan, Li Renyao menusuk ginjal Xiao Zhuang dengan pisau, lalu menyerang jantungnya. Setelah mengirim Xiao Zhuang ke neraka, Li Renyao dengan ahli membersihkan TKP. Dia menemukan Yun Shen ketakutan. Dia menanyakan keadaannya, tapi Yun Shen lebih khawatir di mana Xiao Tong sekarang. Keesokan harinya, Li Renyao membawa Yun Shen ke rumah sakit. Melihat Xiao Tong seperti mayat hidup, Yun Shen langsung menangis. Untuk balas dendam, dia berbicara dengan Li Renyao. Bilang jika ada yang perlu dibantu, dia akan berusaha sekuat tenaga. Hanya saja dia tak ingin Li Renyao mendekati Tian Qing yang sekarang. Dan jangan sampai ada yang tahu. Semua yang kau lakukan sekarang berhubungan dengannya. Di hari-hari berikutnya, Yun Shen mengambil tugas merawat Tian Qing. Mengajak rekan kerja berkunjung, Tian Qing mengingatnya. Malamnya, Kixi muncul lagi. Bertanya apakah Tian Qing iri pada rekan kerja yang tak takut pandangan dunia dan bersama wanita. Bahkan menawarkan bantuan untuk menjadi dirinya. Saat Yun Shen membuka pintu memeriksa Tian Qing, dia menemukannya tertawa terbahak-bahak dan membuat gerakan tangan aneh, seperti sedang melihat kaleidoskop. Di sisi lain, karena terlalu banyak tekanan, Ibu Jiang mengalami gangguan jiwa. Sama sekali tak ingat apa yang dialami Xiao Tong. Melihat pemandangan ini, ayah Jiang merasa sangat sedih. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan jenazah Shelly. Lin Shen takut jenazah Xiao Zhuang juga akan terbongkar. Kalau itu terjadi, rencana balas dendam mereka bisa terhambat. Men memberi Li Renyao sejumlah uang yang besar. Dia memintanya agar tidak ketahuan sebisa mungkin. Dia juga memberikan data yang berhasil dikumpulkan. Selain Lisa, ada juga Meng Hong, pemilik kedai mie. Meski Meng Hong tidak ikut melakukan kekerasan, dia membantu menyebarkan informasi. Setelah melihat data itu, Li Renyao tidak meminta uang. Dia malah meminta Yun Shen menjaga Tian Qing dengan baik. Malamnya, Li Renyao menyamar sebagai kurir dan mendatangi rumah Lisa. Karena melihat paketnya besar, Lisa meminta Li Renyao membawanya masuk. Kemudian, Li Renyao datang ke kedai mie Meng Hong dan memesan. Sambil menunggu, dia mengenakan sarung tangan dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Setelah mie berhasil dihidangkan, dengan cepat dan tepat dia menyayat leher Meng Hong. Terakhir, di samping mayat itu, dia makan mie untuk mengembalikan tenaga. Setelah kenyang dan puas, dia dengan kejam membunuh Lisa yang ada di bagasi. Ouyang Te sedang sibuk menelepon Wang Yuxiang. Tiba-tiba seseorang menusuknya dari belakang. Perasaan yang familiar ini mengingatkan Ouyang Te pada Li Renyao. Saat si penyerang hendak menambah tusukan, dia terbangun ketakutan dari tempat tidur. Dia menyadari dirinya baru saja mengompol lagi. Dengan kesal, dia pergi mandi, lalu turun ke bawah untuk melampiaskan amarah pada ibunya. Dia menanyainya kenapa tidak memohon pada ayahnya. Kalau saja ayahnya berbicara, Li Renyao pasti tidak akan bertahan hidup. Namun, sejak ditinggalkan, ibunya hanya tahu sembahyang dan membaca mantra. Ouyang Te ingin mencari pelampiasan. Meski sudah menerima uang dari Xia Olong, dia tetap membocorkan video rekaman itu. Xia Oling ingin membunuh Ouyang Te, tapi dia tidak punya keberanian untuk keluar ke jalan. Dia merasa semua orang sedang membicarakannya. Yang paling aneh adalah, Xia Otong tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Menari-nari dengan anggun, membuat Xia Oling ketakutan setengah mati. Di saat yang sama, Ouyang Te merasa ada yang tidak beres. Dia curiga kematian Shelly dan yang lain ada hubungannya dengan Li Renyao. Dia menemui bos perusahaan kebersihan, memerintahkannya untuk segera memberitahu lokasi Li Renyao untuk melindungi istri dan anaknya. Bos itu terpaksa mengkhianati Li Renyao. Setelah Ouyang Te pergi, bos itu segera menelepon Li Renyao. Li Renyao tidak percaya dia belum tertangkap, tapi dia mengerti kesulitan bos itu. Dia mengingatkannya untuk menyembunyikan Xia Otong dengan baik, karena Ouyang Te punya terlalu banyak cara licik. Saat ini, Wang Yuxiang ketakutan.
Dia memutuskan untuk menyelesaikan urusan perusahaannya dalam beberapa hari ini. Lalu pindah ke luar negeri bersama istri dan anaknya. Ouyang Ti tidak mencegahnya, malah diam-diam mengikutinya. Karena dia merasa Wang Yuxiang adalah target berikutnya Li Renyao. Terbukti tebakannya benar. Saat Li Renyao melihat Yun Shen bersama seorang gadis, dia langsung muncul dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tahu gadis itu adalah Xiao Tong. Tapi dia tahu orang ini sangat penting bagi Li Renyao. Jadi dia segera menyuruh anak buahnya mencari kesempatan untuk bertindak. Dia tidak bisa membiarkan Li Renyao mati begitu saja. Dia ingin menghinanya sekali lagi dengan kejam. Saat sedang tertawa, Ouyang Ti tidak menyangka Li Renyao bergerak lebih cepat darinya. Dia mencoba minta tolong, tapi ditusuk berkali-kali seperti sarang lebah. Saat Ibu Ouyang kembali, dia sudah sekarat. Ini adalah balasan yang setimpal. Polisi bertanya pada Ibu Ouyang apakah dia melihat pelakunya. Tanpa ragu, dia menyebut nama Li Renyao. Melihat berita itu, Wang Yuxiang hampir mati kebingungan. Oh, sudah begini. Istrinya malah masih mau pergi jalan-jalan. Wang Yuxiang marah sekali dan terus melampiaskan amarahnya. Kemudian, sang istri masuk ke kamar anaknya dengan tubuh penuh luka. Anak laki itu ketakutan dan menangis memohon. Tapi semuanya sia-sia. Li Renyao yang nekat teringat ayah bajingannya. Dia juga punya keluarga yang tak bahagia seperti ini. Wang Yuxiang harus mati. Di atas kapal, Li Renyao menyusup ke villa. Wang Yuxiang melihatnya dan ketakutan, terus memohon ampun. Untuk melampiaskan amarah, Li Renyao tidak langsung membunuhnya. Dia malah memakai palu untuk menghancurkan tulang kaki pria itu. Wang Yuxiang menjerit kesakitan. Jeritannya menarik perhatian istrinya. Wanita ini juga bukan orang baik. Li Renyao cepat-cepat maju dan membunuhnya. Lalu perlahan mendekati Wang Yuxiang. Pria itu ketakutan dan terus bergumam bahwa dia tidak pernah menyakiti Xiao Tong. Banyak sekali orang. Aku bahkan tidak bisa mengingatnya. Li Renyao tak mau mendengar pembelaan. Dia menaruh pisau dan mengambil palu. Lalu terus menghantam kepala pria itu. Setelah selesai, Li Renyao berdiri. Tiba-tiba ada suara dari belakang mengingatkannya untuk menyelesaikan tugasnya. Memang, akar rumput harus dicabut sampai habis. Tapi sebenarnya hatinya masih bergolak. Di kepalanya, selalu ada suara yang menyuruhnya untuk bertindak. Keesokan harinya, Li Renyao pulang. Sudah lama dia tidak kembali. Baru masuk, dia melihat ayahnya lagi-lagi mau merampas uang untuk berjudi. Orang itu benar-benar sampah masyarakat tanpa batas. Li Renyao benar-benar tidak tahan lagi. Dia semakin mengerahkan tenaga. Tanpa sengaja, dia terus meminta maaf pada ayahnya. Tapi akhirnya orang itu mati juga. Dan Li Renyao meninggalkan pesan bahwa dia tidak akan kembali. Lalu menelepon polisi untuk menyerahkan diri. Setelah dibawa ke kantor polisi, polisi bertanya mengapa dia bahkan tidak mengampuni anak Wang Yuxiang. Mungkin pada dasarnya aku memang sampah. Di sisi lain, Xiao Yu sudah tahu bahwa dirinya adalah Xiao Tong kecil. Dia mengerti Li Renyao membunuh untuk Xiao Tong. Dia pergi menantang Yun Shen. Apakah dia sudah tahu segalanya dari awal? Mengapa tidak menghentikan Li Renyao? Kalau dia tidak bertindak, aku tidak hanya akan membunuh semua orang itu untukmu, tapi juga akan membunuhnya sekalian. Kemudian, Xiao Yu menceritakan semua ini pada sutradara. Sutradara menyuruhnya tidur dulu dengan tenang. Lalu jujur pada pacarnya. Sebelum tahun baru, mereka seharusnya pergi ke sebuah acara untuk menerima penghargaan. Tapi di jalan, dia memukul seorang pengendara yang ugal-ugalan. Lalu dibawa ke kantor polisi. Semua orang mengira dia terlalu emosional dan impulsif. Sebenarnya, pria itu pernah memperkosa kakaknya. Dan akhirnya menyebabkan kakaknya meninggal dengan tragis. Jadi sebenarnya dia sangat mengerti Li Renyao. Dan berharap bisa menggunakan dokumenter untuk mengekspresikan kemarahannya. Sementara itu, Xiao Yu yang sedang surut bertemu Xiao Tong. Dia bertanya kapan Xiao Tong akan menemui Li Renyao. Dia tahu Xiao Tong ingin pergi. Kalau tidak, dia tidak akan mengontrol tubuh untuk mencari informasi terkait. Dia bisa melakukan banyak hal yang tidak ingin dihadapi Xiao Tong. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia lakukan, yaitu, aku bukan orang yang ingin ditemui Li Renyao. Setelah Xiao Yu pergi, Xiao Tong menulis surat untuk Li Renyao. Akhirnya mereka bertemu dengan perasaan cemas. Begitu saling memandang,
Air mata mereka pun pecah. Xiao Tong bilang dia benar-benar merindukan Li Renyao. Dan Li Renyao juga sangat merindukannya. Keesokan harinya, Xiao Tong pergi bersama Yun Shen menuju kios buah untuk menemui orang tuanya. Dia memeluk ibunya sambil terus meminta maaf. Di hari-hari berikutnya, Xiao Tong selalu menyempatkan waktu untuk mengobrol dengan Li Renyao. Dia berharap bisa menebus penyesalan dan merayakan Natal bersamanya. Kali ini Li Renyao tidak langsung menyetujui, karena dia tidak tahu apakah dirinya akan bisa hadir. Dia takut mati sebelum waktu yang dijanjikan tiba. Xiao Tong bertanya, kenapa dia tidak naik banding setelah divonis hukuman mati? Dari awal pun aku tidak ingin membunuh. Tapi Xiao Tong tidak ingin dia ingkar janji lagi. Jadi dia menemui sutradara, berharap bisa menceritakan kisahnya melalui lensa kamera. Mungkin Li Renyao bisa dapat pengurangan hukuman. Dia tidak terlalu paham soal ini. Jadi dia menyerahkan kontrol kepada Xiao Yu. Xiao Yu bilang, kalau memang tidak bisa, mereka bisa bantu mengajukan penundaan eksekusi. Sutradara bertanya, apa Xiao Tong setuju? Ini bisa mendorongnya kembali ke pusat kontroversi. Dan kondisi mentalnya sekarang masih seperti anak SMA. Untuk keamanan, sutradara sudah menemui Li Renyao. Dia tidak ingin Xiao Tong melakukan hal seperti ini untuknya. Biarkan dia menerima hukuman dan meninggalkan dunia ini, itu yang terbaik. Sutradara setuju. Meski harus rugi uang dan tenaga, pembuatan film dokumenter ini harus dihentikan. Ibu Ouyang yang tahu hal ini sangat marah. Dia datang ke penjara mencari Li Renyao. Li Renyao tentu saja tahu. Dia terus bersenandung sebuah melodi. Kenangan yang mati itu menyerang Ibu Ouyang dengan ganas. Sebenarnya, setelah Li Renyao memotong arteri karotid Ouyang Ti tidak langsung mati. Dia malah menyuruh ibunya segera telepon ambulans. Tapi Ibu Ouyang ingat anaknya yang selalu menyakitinya. Lalu dia menutup mulut dan hidung Ouyang Ti dengan tangannya. Dia sendiri yang mengantarkan anaknya pada ajal. Lalu sambil memeluk mayatnya, dia mulai bersenandung. Li Renyao menyaksikan semuanya dari tempat tersembunyi. Tapi saat mengaku, dia bilang ke polisi bahwa Ouyang Ti dicekiknya sampai mati. Karena menurutnya itu lebih baik, membuat Ibu Ouyang hidup dalam ketakutan. Dan sisa hidupnya diteror mimpi buruk. Ibu Ouyang marah sampai napasnya tersengal-sengal. Dia buru-buru telepon mantan suaminya, Ouyang Xiang, minta tolong. Ouyang Xiang segera mengadakan konferensi pers, menuntut eksekusi mati Li Renyao segera dilaksanakan. Pada hari Natal, Xiao Tong mengirimkan hadiah untuk Li Renyao. Dia juga menyiapkan tempat, menunggu dia datang merayakan malam Natal. Tapi Li Renyao tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Kurang dari 3 jam lagi, dia akan dibawa ke tempat eksekusi. Bahkan sipir penjara tidak paham kenapa harus dipilih hari ini. Suara tembakan terdengar. Seekor kupu-kupu terbang ke sel tempat Li Renyao pernah tinggal. Terlihat dia tidak sempat membuka hadiahnya. Dan Xiao Tong tahu Li Renyao sudah tiada. Dia berlari keluar rumah dalam keadaan hancur. Tapi di jalan tidak ada satu mobil pun. Dia hanya bisa berdiri tak berdaya sambil menangis. Adegan berganti. Xiao Tong dan Yun Shen datang ke rumah ibu Li Renyao. Mereka mengajak Li Renyao pergi ke suatu tempat. Lalu mereka membawa abunya ke tepi pantai. Janji bertahun-tahun lalu akhirnya terpenuhi. Kembali ke bar, Yun Shen mengeluarkan surat dari Li Renyao. Surat ini ditulisnya saat pertama kali bertemu Xiao Yu. Li Renyao tidak tahu apakah Xiao Tong bisa bangkit. Tapi dia tetap menulis surat ini. Kalau Xiao Tong merindukannya. Semoga Yun Shen bisa mengeluarkan surat itu. Di sisi lain, sang sutradara sedang menonton penjelasan dari seorang blogger tentang eksekusi mendadak Li Renyao ini. Dia curiga kemungkinan besar ini cuma dijadikan alat kampanye pemilu. Dan tepat di saat itu, muncul postingan anonim dari seseorang yang mengaku korban, menggugat Ouyang Te, Fan Leiting, dan Wang Yuxiang karena menggunakan cara ilegal untuk memaksa perempuan bekerja demi mereka. Korbannya bahkan ada yang masih pelajar. Tapi waktu itu, Ouyang Te punya ayah pejabat, dan Wang Yuxiang anak orang kaya. Dia sama sekali tidak berani bicara. Untungnya ada Li Renyao yang membantai setan-setan itu. Polisi menemukan postingan itu, langsung buka kasus. Ternyata jumlah korbannya mencapai lebih dari 60 orang. Begitu terungkap, langsung jadi heboh. Banyak yang menyerbu Ouyang Xiang. Bilang pemilunya kali ini bakal gagal lagi. Ibu Ouyang tahu kabar ini, napasnya tersendat. Dinyatakan meninggal di rumah sakit. Para penjahat akhirnya mendapat hukuman. Sementara Xiao Tong, sebagai Xiao Yu,
kembali menekuni tari yang dicintainya. Dia menari dengan anggun di atas panggung. Saat pertunjukan, dia melihat Li Renyao. Seperti yang dijanjikan dulu, pasti akan datang melihat penampilannya. 2 tahun kemudian, Xiao Tong dan Yun Shen pergi ke pantai. Xiao Tong bilang mimpinya sudah tercapai. Selanjutnya mau apa, belum terpikir. Yun Shen menghibur, jangan terburu-buru. Dia ajak beli minuman. Xiao Tong ambil kesempatan keluarkan surat dari Li Renyao. Setelah lama bergulat dengan diri, dia buka surat itu. Tapi sebenarnya, dibaca atau tidak, sama saja. Setelah lepas sepatu, dia perlahan melangkah ke laut. Cerita pun berakhir. Konsep drama ini sangat menarik. Li Renyao adalah mengat yang mengejar cahaya. Sedangkan Xiao Tong adalah kupu-kupu yang terbang di bawah matahari. Pertemuan mereka berdua ditakdirkan hanya sekejap cahaya yang berhadapan dengan kegelapan abadi. Li Renyao pernah melihat pintu cahaya, sehingga tak lagi tahan dengan gelap. Dia pun melakukan hal gila, membantai semua yang merebut mentarinya. Sang Herkne, setelah terjatuh ke jurang, memunculkan banyak kepribadian. Semuanya tanpa sadar mendekati Li Renyao untuk merangsang kebangkitan kepribadian utamanya. Secara keseluruhan cukup menarik. Baik, penjelasan hari ini sampai di sini. Jika suka dengan penjelasanku, subscribe channelku ya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar untukku. Sampai jumpa di episode berikutnya.